Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan menceritakan hantu-hantu urban legend yang konon ada di kampus-kampus yang terkenal di Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai. Kisah horor pertama di kampus UI yang paling terkenal konon katanya adalah kereta hantu di UI. Konon katanya ketika malam-malam hari ada kereta yang melintasi UI kemudian mengangkat penumpang. Nah, ada nih satu cerita yang paling terkenal di sana. Bahkan konon katanya banyak dari mahasiswa UI yang sudah tidak asing dengan cerita ini. Cerita yang paling terkenal dari kereta hantu ini adalah bahwasanya di suatu malam konon katanya ada mahasiswa yang selesai kuliah atau pokoknya sedang berada di UI. Nah, kemudian ada kereta yang berhenti di sana. Kemudian mahasiswa tersebut naik, tapi mahasiswa tersebut merasakan kejanggalannya bahwasanya di dalam kereta itu semua penumpangnya pada diam, mukanya pucat, dan kereta melaju sangat cepat dan tidak pernah berhenti sampai kereta itu berhenti di stasiun yang dituju oleh mahasiswa tersebut, yaitu di Tebet ya pokoknya itu. Pada saat kereta itu berhenti, kemudian mahasiswa tersebut langsung turun lah. Nah, kemudian dia itu turunnya sendiri. Setelah ia turun, kereta tersebut langsung melaju sangat cepat dan tidak menunggu penumpang yang baru. Nah, setelah itu ketika mahasiswa turun, kemudian mahasiswa ini mencoba keluar dari stasiun tersebut. Nah, kan datanglah seorang penjaga stasiun yang bertanya kepada mahasiswa itu. Intinya pertanyaannya, "Mas, dari mana?" gitu. Nah, terus si mahasiswanya itu menjawab kalau ia dari UI. Terus sontak si penjaga stasiun tersebut langsung kaget dong, padahal di sana tidak ada kereta yang melintas. Nah, ketika itu si penjaga langsung memberitahu kepada mahasiswa tersebut bahwasanya si penjaga stasiun tersebut melihat mahasiswa itu sedang berjalan di tengah-tengah rel kereta. Nah, di saat itu juga si mahasiswa tersebut langsung ketakutan, langsung pergi. Cerita tentang kereta hantu di UI ini sudah terkenal atau berseliweran sejak tahun 1990 katanya. Nah, kemudian sejak saat itu mahasiswa UI katanya jadi takut kalau menaiki kereta ketika hari sudah gelap. Oke, next. Yang kedua ya ini masih dari UI, yaitu konon katanya ada hantu merah di sana yang terkenal sudah sejak dari dahulu. Konon katanya tanah yang dibuat untuk membangun gedung UI tersebut dahulunya adalah hutan dan di dalamnya terdapat beberapa komplek makam. Nah, kemudian si merah ini adalah salah satu penjaga dari hutan tersebut. Berdasarkan pengakuan beberapa mahasiswa bahwasanya si merah tersebut adalah sosok perempuan yang menggunakan gaun berwarna merah dan selendang berwarna merah. Sebenarnya sosoknya seperti kuntilanak, tetapi yaitu tadi gaunnya merah semuanya. Konon katanya ia kerap muncul di danau yang memisahkan antara gedung pusat kegiatan mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan juga Fakultas Ilmu Budaya. Konon juga katanya hantu tersebut sering muncul di gedung-gedung tersebut. Konon katanya si merah ini tidak langsung menakuti orang-orang yang ada di sana, tetapi ia terkadang menjahilinya. Bentuk kejahilannya seperti menutupi mata dengan selendang merahnya, atau terkadang juga ia ketawa seperti ketawanya kuntilanak. Kemudian terkadang juga ia menyamar menjadi mahasiswa biasa kemudian mengikuti perkuliahan, begitu pun katanya. Selanjutnya yaitu ruang gamelan di Fakultas Ilmu Budaya di UI juga. Ruang yang menjadi tempat perkuliahan mata kuliah seni karawitan dan
wayang tersebut ternyata memiliki kisah horor tersendiri. Konon katanya di sana ketika tidak ada orang, gamelannya bisa bermain sendiri dan memainkan suatu lagu tertentu. Dan ketika ada orang di dalamnya, misalkan ada satu mahasiswa di dalamnya dan ia sendiri ketika malam hari, maka konon katanya wayang-wayang tersebut berasa akan melihat kepada mahasiswa tersebut, seakan-akan mengawasi. Selanjutnya masih dari UI, yaitu cerita mengenai jembatan Texas. Texas adalah singkatan dari Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra, karena jembatan tersebut menghubungkan antara kedua fakultas tersebut. Cerita yang paling terkenal di jembatan Texas ini adalah ketika ada seorang lelaki dan perempuan yang selesai makan dan mengerjakan tugas, kemudian mereka melewati jembatan Texas tersebut dengan jalan kaki. Nah, ketika berada di atas jembatan, yang laki-laki ini menakuti si perempuan tentang arwah mayat yang ditemukan di danau. Nah, kemudian si perempuan kan takut kan. Nah, ternyata bersamaan dengan itu ada suara orang mengetuk-ngetuk besi, kayak ting 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 gitu ya, suara besi diketuk-ketuk. Padahal di sana itu tidak ada orang selain mereka berdua. Kemudian setelah itu mereka berjalan cepat gitu. Kemudian mereka bergandengan tangan kan. Dan kemudian yang cowok ini merasa bersalah karena udah menakut-nakuti si perempuan tadi, dan sekarang akhirnya menjadi kayak mistis juga. Setelah itu tidak berhenti di situ saja, ternyata ada cerita horor setelahnya. Ketika mereka melewati kandang rusa, mereka menghirup aroma yang sangat wangi seperti wanginya melati, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Memang bukan rahasia lagi bahwasanya jembatan Texas tersebut memang memiliki beberapa kisah horor. Bahkan mahasiswa lainnya pernah melihat dan juga mendengar suara tangisan kuntilanak. Selanjutnya adalah hantu wisuda UI. Masa-masa wisuda tentu saja adalah masa yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa UI, tetapi mahasiswa di kampus-kampus lain pun menunggu proses wisuda tersebut, karena hal itu adalah merupakan perayaan dan hari kebahagiaan tersendiri bagi mahasiswa tersebut. Tetapi apa jadinya ketika kita berfoto wisuda bersama-sama teman-teman, ternyata ada salah satu makhluk astral yang mengikuti kita atau mengikut di dalam foto tersebut. Menurut kabar yang beredar bahwasanya makhluk tersebut adalah arwah dari mahasiswi yang dulunya belum sempat berwisuda karena ia telah meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, alasan atau penyebab meninggal dunianya itu masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika skripsi mahasiswi tersebut tidak kunjung di ACC oleh dosennya, kemudian ia frustasi dan bunuh diri. Ada juga yang bilang bahwasanya mahasiswa tersebut meninggal karena sebelum wisuda ia kecelakaan. Sosok ini sering nampak ketika mahasiswa foto-foto setelah wisuda di depan gedung rektorat dan di sekitar gedung pusat administrasi UI. Kisah horor selanjutnya datang dari salah satu kampus terkenal yang ada di Indonesia yang bernama ITB atau Institut Teknologi Bandung. Salah satu cerita yang terkenal di ITB ini adalah saat Fancy Night. Fancy Night ini adalah acara pesta yang digelar di kampus ITB. Biasanya acara ini berlangsung semalaman. Nah, kemudian pernah pada suatu kali acara tersebut diadakan dengan tema bertopeng. Nah, kemudian di dalam pesta tersebut tidak hanya mahasiswa yang hadir di dalamnya, ternyata ada seorang anak kecil dan juga seorang kakek-kakek. Dari mana dong datangnya? Ya kan masa mereka kuliah. Dan juga konon katanya ketika kita berada di sana dalam pesta tersebut, terkadang kita itu bisa menemui diri kita sendiri. Jadi kayak misalkan aku nih lewat, nah terus kayak ada orang yang mirip banget sama aku dan itu kayak kembaran banget gitu kan, nggak mungkin coba masa kembaran ketemu gede ya kan, kayak FTV dong. Next,
Kisah horor selanjutnya datang dari salah satu kampus terkenal yang ada di Indonesia, yaitu IPB, Institut Pertanian Bogor. Suatu hari diceritakan, konon di dalam rusunawa ada sekelompok mahasiswa yang sedang asyik main kartu Uno. Nah, posisinya saat itu sudah larut malam. Kemudian katanya ada seorang bapak-bapak yang mentok-tok-tok jendela kamar tersebut. Katanya gini, Dek, ditutup ya jendelanya, udah malam. Segera tidur ya. gitu. Nah, kemudian si kelompok mahasiswa yang ngupur yang sedang konsentrasi main Uno tadi mengiyakan saja tanpa mereka sadari. Nah, kemudian akhirnya mereka sadar, kok ada ya bapak-bapak yang bisa mengetok jendelanya, padahal itu posisinya berada di lantai 5. Ayo lo pada takut semua ya kan? Jangan-jangan kisah horor selanjutnya yaitu dari kampus yang terkenal juga di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya Malang. Siapa sih yang nggak tahu sama UB ini? Pasti tahu semua ya kan? Jangan-jangan kalian ada yang ngincer juga pengen kuliah di sana? Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang sedang berjalan ketika malam hari. Kemudian, sekelompok mahasiswa tersebut melihat seorang laki-laki yang sedang duduk terdiam. Kemudian, si kelompok mahasiswa yang jalan tersebut menghampiri orang yang duduk itu. Ketika orang yang duduk itu berbalik, ternyata tidak punya hidung, tidak punya mata, pokoknya mukanya rata. Woi, bayangin. Kisah horor selanjutnya yaitu berasal dari Universitas Diponegoro. Konon katanya di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip, tepatnya di ruang B101, terdapat kuntilanak di dalamnya. Nah, beberapa mahasiswa juga pernah menyaksikan secara langsung ada perempuan di sana yang menyerupai kuntilanak. Oke, cerita horor selanjutnya yaitu berasal dari Universitas Airlangga Surabaya. Nah, konon katanya di dalam di dalam UNER, tepatnya di tempat parkiran, itu ada seorang perempuan penunggunya. Konon katanya ketika kita berada di area parkir tersebut, kemudian kita mendengar seorang perempuan menangis, kita tidak boleh menengok ke belakang ataupun mencari sumber suara tangisan tersebut, karena kalau kita menoleh atau mencari sumber suara tersebut, konon katanya akan melihat sesosok penampakan perempuan yang ada pisaunya menancap di perutnya begitu. Kabarnya perempuan tersebut bunuh diri di sana yang dulunya adalah tempat suatu pepohonan. Kisah horor terakhir yaitu berasal dari Universitas Negeri Malang atau UM. Salah satu kampus yang ada di Indonesia ini juga memiliki kisah horor tersendiri. Kisah yang paling terkenal dari UM ini yaitu pada suatu malam ada seorang mahasiswi yang bersama temannya sedang mencari wifi di area taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Nah, pada saat itu ada temannya mahasiswi ini yang berada di seberang taman yang mengingatkan supaya mahasiswi ini segera pulang. Lama kemudian ada seorang pria yang memperingatkan juga mahasiswi ini untuk segera pulang. Nah, kemudian si mahasiswi ini baru sadar tentang pria tersebut ketika bolpoinnya mahasiswa ini jatuh. Kemudian kan ketika bolpoinnya jatuh, mahasiswi ini kan mengambil bolpoinnya. Ketika ia melihat pria tersebut, ternyata pria tersebut melayang guys, nggak punya kaki, nggak punya badan, cuman atasannya gini doang. Low. Oke, sekian video aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagaimana menurut kalian? Kalian percaya atau enggak, atau bahkan kalian memiliki
cerita-cerita atau kisah horor di kampus-kampus yang lainnya yang belum aku ceritakan, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan juga subscribe supaya kita sama-sama tahu cerita yang unik dari aku. See you on my next video. Dadah.